warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zuhratulisa dari kelas 3B dengan NIM K732449. Kali ini kita akan belajar materi IPS kelas 4 dengan subbab daerahku kaya sumber daya. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya, dari mana makanan yang kita konsumsi setiap hari? Yap, betul. Makanan yang kita konsumsi setiap hari seperti nasi, sayur, dan ikan berasal dari sumber daya alam di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang beragam. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi alamnya, mulai dari perairan, pegunungan, dan dataran rendah. Sumber daya alam inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lantas, tahukah kalian apa itu sumber daya alam? Dan bagaimana potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebelum kita mempelajari sumber daya alam yang ada di Indonesia, mari kita belajar terlebih dahulu mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti tanah, air, udara, dan sinar matahari. Kemudian, berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui sepanjang waktu, dan sumber daya alam ini akan ada terus-menerus. Contohnya, air, udara, tanah, cahaya matahari, angin, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, dan bahan mineral lainnya. Setelah kita mempelajari jenis-jenis sumber daya alam, mari kita lihat bagaimana potensi kekayaan alam berdasarkan bentang alamnya. Setiap daerah memiliki sumber daya alamnya masing-masing. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh bentang alam. Kali ini kita akan membahas 3 bentang alam dan potensi sumber daya alamnya, yaitu ada dataran tinggi atau pegunungan, dataran rendah, dan perairan laut. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan daerah yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Suhu yang sejuk dan tanah yang gembur membuat wilayah ini cocok untuk pertanian dan perkebunan. Contohnya seperti teh, kopi, kakao, stroberi, wortel, kubis, dan kentang. Selain itu, di dataran tinggi menjadi sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, kebutuhan rumah tangga, dan lainnya. Kemudian ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan daerah yang beriklim panas hingga sedang. Tanahnya subur dan mudah diakses sehingga cocok untuk pertanian, perkebunan, perikanan, pemukiman, perdagangan, hingga industri. Sumber daya alam yang terdapat di dataran rendah dapat berupa tanaman pertanian dan perkebunan seperti jagung, padi,
pisang, kelapa sawit, tebu, dan jeruk. Selain itu juga ada hewan ternak seperti ayam dan bebek. Yang ketiga ada perairan laut. Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayahnya berupa laut. Laut adalah perairan luas yang mengandung air asin dan kaya akan sumber daya alam. Salah satunya di Kabupaten Kebumen yang memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah. Selain itu, di sepanjang pesisir pantai terdapat potensi sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Di perairan laut, kita bisa menemukan sumber daya alam seperti ikan, lobster, udang, kerang, cumi-cumi, pohon bakau, terumbu karang, dan rumput laut. Setelah kita mengetahui potensi sumber daya alam berdasarkan bentang alamnya, kali ini kita akan belajar bagaimana persebaran sumber daya alam di beberapa pulau besar Indonesia. Yang pertama, Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat sumber daya alam hayati berupa coklat, karet, kelapa, padi, kopi, jagung, dan teh. Kemudian untuk sumber daya alam non-hayati berupa hasil pertambangan, terdapat minyak bumi dan belerang. Yang kedua, Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat sumber daya alam hayati berupa kelapa sawit, cengkeh, karet, kelapa, dan lada. Untuk hasil pertambangannya berupa minyak bumi, batu bara, gas alam, dan timah. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Di Kalimantan terdapat sumber daya alam hayati berupa kelapa sawit, rotan, lada, dan karet. Untuk hasil tambangnya berupa batu bara, gas alam, minyak bumi, dan intan. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Di Sulawesi terdapat sumber daya alam hayati berupa kakao, jagung, pala, rotan, dan kelapa. Untuk hasil pertambangannya berupa nikel, tembaga, dan emas. Yang kelima, Pulau Papua. Di Papua terdapat sumber daya alam hayati berupa sagu dan pala. Kemudian untuk hasil pertambangannya ada minyak bumi, gas alam, emas, batu bara, dan tembaga. Dengan melimpahnya sumber daya alam di Indonesia, kita sebagai manusia harus bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kita harus mengelola dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yaitu menanam kembali atau reboisasi. Reboisasi di lahan yang gundul membantu menjaga ketersediaan air, mencegah banjir, dan menghasilkan udara yang segar. Pohon juga menjadi sumber daya penting karena kayu, buah, dan oksigen yang dihasilkannya bermanfaat bagi manusia. Selain itu, kita juga bisa menggunakan energi alternatif seperti energi matahari, angin, atau air yang merupakan sumber daya alam yang terbarukan. Jika kita menggunakannya, kita bisa mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih. Kemudian, kita juga harus menjaga sungai dan laut tetap bersih. Sungai dan laut menyimpan sumber daya alam yang melimpah, seperti ikan dan garam. Jika kita membuang sampah sembarangan, maka sumber daya itu akan rusak dan sulit dimanfaatkan. Jadi, kesimpulannya, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kita sebagai manusia harus tetap menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.